Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Satoshi sebelumnya pernah membuntuti Lily karena khawatir ia tidak bisa menjaga Pokemonnya. Tapi nyatanya Lily baik-baik saja dan bahkan bisa mengatasi rasa takutnya terhadap Pokemon. Kedua, Satoshi membuntuti Iwanko yang kerap pergi malam-malam. Ternyata ia pergi untuk latihan bersama Pokemon-Pokemon lainnya di suatu bukit. Berkat bimbingan dari Satoshi, Iwanko kini menjadi lebih kuat dan resmi menjadi Pokemon milik Satoshi. Terakhir, Satoshi kehilangan Pokemonnya yang diantarkan kembali oleh Nyabi. Satoshi juga berharap ia bisa bertemu lagi dengan Nyabi. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Let's check it out. Malam itu, Satoshi sedang bersantai sambil menonton acara kesukaan Rotom dan Frog Kukui yang berjudul Lucky Detektif Alola. Terlihat detektif sedang mencoba mengungkapkan pelaku pencurian. Rotom dan Frog Kukui masing-masing dari mereka berasumsi siapa pelaku sebenarnya. Saking sukanya dengan acara ini, Rotom mempunyai satu set peralatan detektif Lucky yang ia dapatkan dari Frog Kukui. Terungkap bahwa ternyata pelaku pencurian ini adalah sang dokter. Tebakan dari mereka berdua ternyata salah. Walaupun begitu, mereka sangat menikmatinya. Sementara Satoshi yang memang tidak suka dengan acara itu tertidur di sofa. Frog pun segera membangunkannya untuk pindah ke ruangannya. Rotom mencoba menceritakan kembali acara detektif Lucky yang dilewatkan Satoshi. Tapi Satoshi sudah terlanjur mengantuk dan mengatakan kepada Rotom untuk menjelaskan besok saja. Rotom pun melepaskan wig yang ia pakai dan menaruhnya di atas meja. Keesokan paginya, Satoshi panik karena ia kehilangan kristal Z listriknya. Saat ditanya oleh teman-temannya, ia tambah panik karena ia takut Kapu Kokeko akan marah jika ia ketahuan menghilangkan kristal Z yang sangat berharga itu. Jangan lupa juga sama Kaki, yang pastinya akan sangat marah besar kepada Satoshi. Kemudian muncul Rotom yang bergaya seperti detektif Lucky. Ia yang akan memecahkan misteri hilangnya kristal Z. Tak lama, Kaki juga tiba di sekolah, menanyakan ada ribut-ribut apa ini. Rotom pun harus bergegas bersama Pikachu sebagai asistennya. Tempat yang mereka tuju pertama adalah ruangan Frog Kukui. Rotom mencoba menggali informasi darinya. Frog mengatakan kemarin ia sempat melihat Satoshi dan Kaki sedang berlatih menggunakan jurus Jet. Satoshi saat itu bersama Mokuro. Jadi tidak mungkin ia menggunakan kristal Z listrik. Jadi barangkali Satoshi menjatuhkan kristal Z itu di halaman sekolah. Rotom pun melanjutkan pencariannya. Ia melihat sekitar halaman namun tidak menemukan apapun. Ia mencoba menanyakan kepada Neko Ara. Namun Neko Ara seperti yang kita tahu, tidak pernah bangun dari tidurnya. Rotom menggunakan kaca pembesarnya selagi Pikachu menggali tanah. Namun hasilnya tetap zonk. Tempat berikutnya adalah ruangan kepala sekolah. Rotom melihat foto yang tertempel di dinding dan menanyakan dari mana foto itu berasal. Frog mengatakan foto itu berasal dari kameramen yang meliput pertandingan pancake Pokemon dan ingin menggunakan foto Frog sebagai poster untuk pertandingan tahun depan. Tidak hanya itu, kameramen itu juga meliput video di sekitar sekolah ketika Satoshi sedang berlatih bersama Kaki. Rotom pun mendapatkan petunjuk untuk pergi ke stasiun TV. Di video tersebut akan terlihat kejadian yang diceritakan oleh Frog Kukui sebelumnya. Di kelas pelajaran baru saja selesai, Kaki menyadari Satoshi tidak membawa Pikachu bersamanya. Satoshi mengeluarkan berbagai alasan untuk mengelabui Kaki. Sayang sekali, padahal Kaki sedang ingin melihat jurus Z Gigavolt Hapok milik Pikachu. Satoshi mengatakan bahwa ia harus pergi untuk melatih Iwanko sekarang. Bagaimanapun juga, Kaki curiga dengan tingkah laku teman-temannya. Rotom dan Pikachu telah tiba di stasiun TV. Rotom berhasil masuk ke dalamnya, sementara Pikachu tertahan di luar, di mana di situ ada security yang menjaga di pintu depan.
Rotom masuk dan menyadari bahwa Pikachu tidak ada di belakangnya. Namun ia tetap maju melanjutkan penyelidikan. Rotom bertanya kepada tukang cleaning service yang menunjukkan kepadanya di mana sang kameramen yang bertugas di sekolah Pokemon. Rotom pun menemuinya dengan maksud ingin melihat liputan video yang direkam di sekolah Pokemon. Rotom menyambungkan kamera itu ke tubuhnya. Hasilnya ia punya fungsi baru, yaitu ia bisa merekam dan menampilkan video dari tubuhnya. Ia pun dengan cepat mengcopy semua video yang ada pada kamera. Kembali ke sekolah, Satoshi menyuruh Iwanko untuk mencium gelang Z miliknya dan mencari kristal Z yang hilang. Sambil diperhatikan oleh Kaki dari belakang, ia menjadi semakin curiga. Sebenarnya apa yang dilakukan Satoshi? Gerak-geriknya tidak seperti orang yang sedang latihan. Lily dan kawan-kawan pun membantu Satoshi mencarikan alasan yang tepat. Namun Kaki masih belum juga percaya. Rotom dan Pikachu kembali ke sekolah. Satoshi keceplosan mengatakan apakah mereka berhasil menemukan kristal Z miliknya yang hilang. Kaki yang mendengar itu langsung marah dan mengejar-ngejar Satoshi. Untungnya dihentikan oleh Rotom dan ia menyuruh Pikachu membawa mereka semua ke kelas. Di kelas, Rotom mengatakan ia sudah memecahkan misteri ini. Tapi untuk sekarang, ia masih belum bisa menemukan kristal Z itu karena masih dipegang oleh sang pelaku. Rotom pun mengungkapkan bahwa pelakunya adalah Kaki, yang membuat semuanya terkejut. Sebagai bukti, Rotom memperlihatkan video saat Satoshi sedang berlatih bersama Kaki. Sesudahnya mereka saling berjabat tangan, dan saat itulah Kaki mengambil kristal Z milik Satoshi. Kaki membantah hal tersebut karena mustahil ia bisa mengambil kristal Z tanpa sepengetahuan Satoshi saat itu. Lily lalu meminta Rotom untuk memutar lagi video itu sampai sebelum mereka berlatih. Satoshi lalu ingat bahwa ia menukar kristal Z listrik dengan kristal Z yang normal sebelum ia latihan dan memasukkan kristal Z listrik ke saku celananya. Malamnya saat ia akan tidur, ia menaruh kristal itu di atas meja kamar tidurnya. Pikachu lalu menarik keluar kristal Z dari wig Rotom, yang ternyata kristal Z itu selama ini menempel di wig saat Rotom melepaskan wignya. Satoshi lega ia mendapatkan kembali kristal Z-nya. Sementara Kaki yang tidak terima dituduh sebagai pelaku mengejar Rotom sampai dapat. Setelah berdamai, Rotom menunjukkan video Kaki yang sedang menggunakan jurus Jet. Dengan begini mereka bisa merekam setiap latihan yang akan mereka jalani nantinya. Hari lainnya, Satoshi bersama teman-temannya berada di kantin Aina milik keluarga Mao. Satoshi dan kawan-kawan menunggu dengan sabar di meja makan. Amakaji lalu membawakan minuman untuk Satoshi karena ia bertindak sebagai pelayan di sini. Mokuro mendekati Amakaji karena aromanya, namun ditangkis seperti biasa oleh Amakaji. Pikachu mengikuti aroma masakan yang sangat wangi. Mao segera mengangkat Pikachu karena ia butuh bantuannya. Mao menggunakan Thunderbolt sebagai bumbu dalam masakannya. Tak lama Mao keluar dengan sedikit gosong, namun menyajikan masakan yang sudah ia buat, yaitu Mythical Alolan Stew. Tidak lupa ia memberikan makanan Pokemon kepada Pikachu dan kawan-kawan. Saat mereka semua mencicipinya, mereka langsung tersetrum. Mao sadar mungkin ia terlalu banyak menggunakan Thunderbolt dalam masakannya. Tak lama kemudian, ayah Mao datang. Ia menjelaskan tentang masakan itu, yang konon selalu dimasak saat festival. Namun seiring berjalannya waktu, masakan itu terlupakan. Jadi bagaimana Mao bisa tahu resepnya kalau masakan itu sudah tak pernah dimasak? Mao menjelaskan bahwa ia mendapatkan resep itu dari kakaknya yang gemar berpetualang. Suatu hari, ia menemukan resepnya dan menuliskannya di buku dan mengirimkan salinannya kepada Mao. Bahan yang kurang adalah nektar kuning, yang hanya bisa didapat saat musimnya. Jadi Mao mengganti bahan tersebut dengan Thunderbolt. Mao ingin membuat Alola Stew ini menjadi menu andalan di kantinnya. Makanya ia terus berjuang bersama Amakaji sampai ia mendapatkan rasa yang khas. Sebagai gantinya, ayah Mao akan membuatkan masakan yang enak untuk mereka semua. Sorenya mereka semua pulang ke rumah, kecuali Satoshi yang masih sibuk dengan Mokuro. Ayah Mao lalu mengatakan bahwa mereka bisa mendapatkan nektar kuning saat musimnya. Tapi ada juga hari tertentu di mana mereka bisa mendapatkannya walau belum musimnya. Satoshi lalu mengajak Mao untuk mencari nektar kuning itu besok. Di tempat lain, setelah bekerja keras, markas rahasia tim Rocket telah selesai. Mereka yakin bisa menangkap Pikachu, tapi bukan sekarang. Yang mereka butuhkan sekarang adalah istirahat.
Keesokan harinya, Satoshi dan Mao pergi ke hutan, tapi mereka tidak tahu ke arah mana mencari nektar kuning itu. Rotom mengatakan untuk tidak khawatir, ia akan membantu menemukan nektar kuning. Rotom lalu memperlihatkan Odoridori, karena Odoridori sangat suka terhadap nektar kuning. Kalau mereka mengikuti jejaknya, pasti bisa menemukan nektar kuning. Mereka pun mulai dengan mencari Odoridori dulu, tapi mereka juga kesusahan mencarinya dan tidak menemukan apa-apa kecuali rasa capek. Namun Mao kembali bangkit dan tidak menyerah, karena impiannya adalah membuat kantinnya menjadi nomor 1 di Alola. Pembicaraan mereka didengar oleh tim Rocket yang kini juga mengincar nektar kuning untuk dijual. Saat lagi-lagi Mokuro terpikat dengan aroma Amakagi, Satoshi dapat ide untuk menggunakan aroma itu untuk menarik perhatian Pokemon-Pokemon sama seperti Mokuro. Nanti siapa tahu Odoridori juga akan datang. Amakagi pun mengeluarkan aroma nikmatnya, membuat banyak jenis Pokemon berdatangan. Tak lama Odoridori pun datang. Mereka pun mengejar Odoridori hingga masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut, mereka menuju tempat di mana banyak sekali nektar kuning. Odoridori style Baile datang dan mengisap nektar itu, merubah dirinya menjadi Odoridori style Pom-Pom. Yang dijelaskan oleh Rotom bahwa mereka memang bisa merubah stylenya jika mengisap nektar yang langka di Alola. Saat Satoshi mendekat, mereka tertangkap jaring yang disiapkan oleh tim Rocket. Tim Rocket ingin mengambil semua nektar itu. Nyasu menggunakan vakum untuk mengisap seluruh nektar. Hanya Amakagi yang tidak tertangkap. Ia mengeluarkan aromanya untuk menghentikan Nyasu. Tapi Nyasu bisa mengatasi aroma itu. Amakagi menjadi marah. Ia pun berevolusi menjadi Amamaiko dan melancarkan double slap kepada Nyasu dan membebaskan Satoshi dan Mao setelahnya. Setelah terbebas, Mokuro menyerang Nyasu, meledakkan alat pengisapnya. Lanjut Amamaiko menyerang tim Rocket. Pikachu mengeluarkan Thunderbolt namun ditangkis oleh Kiteruguma yang membawa tim Rocket pergi. Setelahnya mereka mengumpulkan nektar kuning. Akhirnya Mao dapat menyajikan Mythical Alolan Stew yang sesungguhnya. Setelah dicicipi rasanya sangat lezat sekali, sangat jauh berbeda dibanding yang sebelumnya. Semua ini berkat bantuan mereka yang mencari nektar kuning bersama Mao sebelumnya. Memang sulit untuk mencari nektar kuning itu, tapi Mao akan membuat menu ini sebagai menu musiman. Dan juga ia berjanji akan banyak lagi menu yang akan ia buat ke depannya. Di sekolah Pokemon, Satoshi bersama Iwanko melakukan pertarungan melawan Dorobanko. Pertarungan itu disaksikan oleh teman-temannya. Satoshi lalu memperagakan jurus Jet. Iwanko mengeluarkan Breakneck Blitz yang langsung mengalahkan Dorobanko. Tidak lupa Rotom merekam pertarungan itu. Sesudahnya Satoshi berjabat tangan dengan lawannya. Satoshi sangat ingin sekali menjadi lebih kuat supaya ia bisa bertanding ulang dengan Kapu Kokeko. Lily mengatakan bahwa Kapu Kokeko bertipe listrik dan peri, sehingga Satoshi harus memikirkan strategi untuk melawannya. Mamane lalu menawarkan bantuan kepada Satoshi. Ia tahu banyak tentang tipe listrik, dan ia punya banyak data yang bisa membantu latihan Satoshi. Singkat cerita, tibalah Satoshi di rumah Mamane dan disambut oleh ibunya. Ibu Mamane mempersilahkan Satoshi untuk masuk selagi ia menyiapkan makanan. Ibunya kembali dengan membawa donat untuk dinikmati. Satoshi dan Pikachu pun makan sampai kekenyangan hingga ia lupa tujuan awalnya datang ke sini. Mereka pun pergi ke halaman, di mana di sana sudah ada ayah Mamane yang menyapa Satoshi. Lanjut Mamane membawa Satoshi ke lab yang dibuatkan oleh ayahnya khusus untuk dirinya, tapi di dalamnya tidak boleh menyentuh benda sembarangan. Melihat dari pertarungan sebelumnya, Kapu Kokeko mampu mengeluarkan Electric Terrain yang meningkatkan serangan tipe listrik. Hal itu menguntungkan jika ia berhadapan dengan Pikachu. Namun beda cerita kalau berhadapan dengan Mokuro atau Iwanko. Ketika dijelaskan lagi oleh Mamane secara panjang lebar, Satoshi sama sekali tidak paham penjelasannya. Pikachu masuk ke dalam sebuah roda putar dan berlari di dalamnya. Tiba-tiba Mamane dapat ide. Di luar ia mempersiapkan roda putar yang jauh lebih besar, sehingga semua Pokemon Satoshi bisa langsung masuk dan dilatih secara bersamaan. Sebelum latihan dimulai, Mamane menempelkan device di dahi Pokemon dan juga Satoshi untuk merekam data mereka.
Mereka pun mulai berlari di dalam roda putar selagi Mamane dan Rotom mengawasi layar monitor. Mokuro, Iwanko, dan Togedemaru tidak sanggup untuk lanjut, menyisakan Satoshi dan Pikachu. Mereka berdua malah berlari makin cepat, yang membuat mesin itu menjadi overload, sehingga langsung meledak. Hal itu disadari oleh Kapu Kokeko dari kejauhan. Yang saat itu Satoshi dan Pikachu sendiri masih bingung, tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Keesokan harinya, Mamane menceritakan hal itu kepada teman-temannya, yang katanya bahwa Satoshi lebih cepat mempraktekkan secara langsung daripada sekedar teori. Tiba-tiba, Pikachu merasakan sesuatu sedang mendekat. Ia pun berlari keluar diikuti oleh semuanya. Ternyata Kapu Kokeko telah menunggu, yang tidak lain tidak bukan adalah untuk menantang bertarung, yang dengan senang hati diterima oleh Satoshi. Tapi Kapu Kokeko hanya mau melawan Pikachu saja. Mereka pun siap bertarung, disaksikan oleh para murid dan Frog Kukui juga. Pertarungan pun dimulai. Pikachu berputar mengelilingi Kapu Kokeko sambil Kapu Kokeko memperhatikan arah gerakannya. Hampir saja para penonton terkena listrik dari Kapu Kokeko. Untungnya Togedemaru menghisap listrik itu. Pikachu masih bisa berdiri ternyata. Tak lama gelang Z milik Satoshi bersinar, yang hal itu memang sudah ditunggu-tunggu oleh Kapu Kokeko. Satoshi pun tanpa berlama-lama langsung memperagakan jurus Z. Gigavolt Hapok menghantam Kapu Kokeko dan membuatnya terlempar. Saat ia kembali beradu serangan dengan Pikachu, Pikachu terjatuh dari tebing, dan Satoshi melompat untuk menyelamatkannya. Kapu Kokeko yang mampu bergerak lebih cepat berhasil menyelamatkan mereka berdua. Setelahnya, Satoshi mengakui bahwa ia kalah untuk kali ini. Tapi kalau bertemu lagi, ia berjanji akan jauh lebih kuat daripada yang sekarang.